Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatal muti'ina wat tawwabin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafal karimul amin. Wa amma ba'du, pemirsa yang budiman, yang kami cintai di mana saja pemirsa berada, mudah-mudahan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun juga, amin. Kemudian daripada itu kami akan menyampaikan tausiah pendek tentang 1 Muharram 1445 Hijriah. Maka marilah kita jadikan pergantian tahun Hijriah ini untuk jadikan sebagai nasihat, sebagai introspeksi terhadap diri kita atas masa-masa yang silam. Kita jadikan sebagai perbaikan, sebagai nasihat, sebagai nilai tambah untuk menyongsong tahun 1445 Hijriah ini. Pemirsa yang kami banggakan, bahwasanya dalam memperingati tahun baru Islam, kita perlu menengok ke belakang. Artinya mau mengintrospeksi diri kita. Dan kita harus mewujudkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali untuk bermuhasabah terhadap diri kita. Kalau kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, bermuhasabah untuk diri kita itu ialah kita harus masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Artinya secara keseluruhan. Kenapa demikian? Karena kita yang namanya makhluk manusia adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang fana. Artinya dalam waktu yang diberikan oleh Allah yang tidak begitu lama dibandingkan daripada umat-umat yang terdahulu, maka pada kesempatan ini kami sajikan kepada pemirsa bahwasanya manusia itu ialah hidup di dunia suka berbantah. Dan menurut pandangan Islam, manusia itu banyak bantahannya. Maka untuk itu dalam perjalanan kehidupan di dunia ini sebetulnya kita tidak perlu banyak bantah. Kenapa? Karena hidup kita manusia di dunia ini sudah merupakan perjalanan sunatullah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus melakukan perbaikan-perbaikan dan perbaikan terhadap diri kita, keluarga, dan juga perbaikan untuk membawa orang lain untuk nilai positif. Kenapa demikian? Karena dalam perjalanan tahun yang kita lewati itu ialah memakan usia kita, jatah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita harus memulai dengan nilai-nilai kebaikan. Maka kita harus meresapi apa ayat yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 harus kita resapi. Kalau kebaikan yang kita tanam, berarti kita menuai kebaikan. Kalau kejelekan yang kita tanam, kita menuai kejahatan atau dosa. Ini jelas dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah, dia akan melihat balasan kebaikannya itu. Dan begitu pula sebaliknya, barang siapa yang berbuat kejahatan walaupun sebesar biji zarah, maka ia akan melihat balasan kejahatan perbuatan yang mereka lakukan. Kenapa demikian? Karena CCTV Allah bagi kita manusia hidup di dunia ini sungguh banyak sekali. Sungguh banyak sekali.
maka kita harus meyakini dan mengimani bahwasanya CCTV Allah banyak sekali bagi kita manusia. Dan kita manusia tidak bisa bersembunyi dari dosa, tidak bisa bersembunyi dari maksiat. Kenapa? Karena di dalam agama dikatakan CCTV Allah yang pertama untuk kita manusia ialah wal malaikatu yashhadun, dan para malaikat menyaksikan apa-apa yang dilakukan oleh manusia. Itu yang pertama, CCTV Allah untuk kita manusia. Yang kedua, CCTV Allah untuk manusia ialah bumi. Di mana saja manusia ini berpijak, di mana saja manusia ini berada, dia pasti berada di atas bumi. Maka bumi itu akan menjadi saksi bagi manusia. Kalau ia berbuat kebaikan, akan disaksikan oleh tanah kebaikan kita. Kalau kita berbuat kejahatan, akan disaksikan juga oleh tanah di mana kita berinjak. Sehingganya di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi bergoncang? Mengapa bumi menjadi bergoyang? Dan Allah akan mengabarkan kepada manusia apa yang terjadi di atasnya. Apa yang terjadi di atasnya? Jadi bumi adalah sebagai CCTV Allah yang kedua bagi kita manusia. Kemudian CCTV Allah yang ketiga bagi manusia adalah waktu, detik, hari, jam, tahun, bulan, di mana saja manusia berada, maka dia adalah akan memberikan catatan penting. Hari itu, jam itu, tanggal itu, tahun itu, siapa pemerintahannya, siapa orang tuanya, siapa ibu bapaknya. Ini adalah salah satu waktu akan memberikan kesaksian terhadap perbuatan manusia. CCTV Allah yang ketiga adalah waktu atau masa kepada manusia. Kemudian CCTV Allah yang keempat bagi kita manusia adalah yang diucapkan. Yang diucapkan oleh manusia dari mulut manusia itu akan menjadi sinyal masuknya kepada tangkapan CCTV Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan akan menjadi penyaksian di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti yang keempat. Kemudian CCTV Allah yang kelima adalah anggota tubuh kita manusia. Semua manusia punya anggota tubuh, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ada mata, ada telinga, tangan, dan kaki. Kata Allah dalam surat Yasin, anggota tubuh manusia akan menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Apa saja yang mereka lakukan? Kata Allah dalam surat Yasin ayat 65, al-yawma nakhtihimu ala ahwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti pada suatu hari yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kunci mulut manusia ini. Tidak bisa mulut manusia ini berbicara. Hanya yang memberi kesaksian atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia, tangan. Kata tangan, kami memang betul menjangkau. Kaki yang berbicara kepada Allah. Kata kaki, kami memang betul melangkah. Kalau yang dilangkahkan itu kebaikan, nilainya kebaikan. Kalau yang dilangkahkan itu kejahatan, nilainya kejahatan. Inilah kesaksian CCTV Allah yang kelima bagi manusia. Kemudian CCTV Allah yang keenam bagi manusia itu ialah adanya dua malaikat, samping kiri dan samping kanan. Kalau yang kanan atib, rakib, mencatat amal kebaikan manusia. Inilah yang dikenal suatu malaikat yang sudah dinaikkan posisinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenal dengan malaikat kiraman katibin. Malaikat yang sudah dikasih oleh Allah tingkatan pangkatnya daripada malaikat-malaikat yang lain. Dikasih nama oleh Allah malaikat kiraman katibin. Ada sebelah kanan malaikat atib dan ada sebelah kiri malaikat rakib. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamu nama taf'alun. Dan sesungguhnya ada beberapa malaikat penjaga manusia samping dan kanan. Itulah malaikat yang mulia yang dikenal dengan malaikat kiraman katibin.
Itu CCTV Allah yang keenam, malaikat kiraman katibin. Kemudian CCTV Allah yang ketujuh, adanya masing-masing kita manusia buku cacatan. Cacatan kebaikan namanya illiyin. Cacatan kejahatan namanya sijin. Semua perbuatan manusia lengkap di sana. Tak kala matahari terbenam dan tak kala matahari bersembunyi tertutup, semua ada dalam cacatan, buku cacatan yang disebut dengan cacatan illiyin, cacatan kebaikan, dan sijin, cacatan kejahatan. Sudah ditugaskan kepada para malaikat yang tersebut tadi. CCTV Allah jelas mencatat buku yang tidak pernah tertinggal, yang tidak pernah tersembunyi, yang tidak pernah hilang, yang disimpan oleh Allah pada suatu tempat yang kokoh. Namanya, tempatnya ialah Lauhil Mahfuz. Maka yakinlah dan percaya Lauhil Mahfuz tetap akan menyimpan buku cacatan kita masing-masing, yaitunya cacatan kebaikan illiyin dan cacatan kejahatan sijin. Marilah kisah isi buku kita yang disebut dengan buku illiyin, cacatan kebaikan. Kita tutup buku kita yang namanya sijin, cacatan kejahatan. Semoga kita sukses di dunia dan sukses di akhirat. Tapi jangan lupa pemirsa untuk like dan subscribe, bagikan channel YouTube Adi Asman ini. Wassalam, terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi